Selamat ulang tahun ya untuk Medistra Stikers Medistra Indonesia yang ke-22, luar biasa, dan tentunya saya berharap ke depannya Stikers Medistra Indonesia bisa bersama-sama beriringan dengan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten dan berstandar internasional. Tentunya merupakan kebanggaan buat saya dan kebahagiaan tentunya buat kita semua pada hari ini kita bisa berkumpul, dan saya ingin sharing terkait adanya kebijakan baru pasca Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang sudah disahkan pada bulan Agustus 2023. Bapak Ibu sekalian juga yang mengikuti secara daring dan ada beberapa narasumber yang juga ikut secara daring. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 17 sudah disahkan, maka tentunya kita semua harus memahami apa-apa saja yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17. Bapak Ibu sekalian, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan kesehatan. Saat ini ada cukup banyak penyakit yang sedang kita hadapi, ya, termasuk penyakit-penyakit menular dan penyakit katastrofik. Next slide. Ya, kita tahu bahwa kita masih dihadapi penyakit TB, kemudian angka kematian ibu yang ibu baru lahir yang masih tinggi, tetapi di sisi lain kita juga menghadapi berbagai penyakit di mana saat ini ada 4 penyakit besar yang menyebabkan angka kematian yang terbanyak, yaitu jantung, stroke, dan ginjal, serta kanker. Ini menyebabkan angka kematian yang cukup besar dan juga membebani biaya kesehatan yang luar biasa. Berbagai permasalahan terhadap pola hidup ini juga menjadi penyebab terhadap meningkatnya 4 penyakit besar ini. Ya, kita sebut KJSU, kanker, jantung, stroke, dan urologi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ada 2,5 orang dari 1.000 penduduk Indonesia yang akan menghadapi penyakit stroke, ya, artinya dan juga 15% ini kemudian tidak bisa diselamatkan. Kemudian juga ada 1 dari 1.000 orang yang terkena serangan jantung. Nah, Bapak Ibu, tadi saya senang sekali tadi ada pantunnya para lansia, ya, bahwa karena sudah lansia maka kurangilah makan gula. Karena gula ini memang menjadi salah satu penyebab, biasanya yang diserang pertama kali adalah diabetes. Setelah itu kemudian dari diabetes inilah kemudian berkembang menjadi stroke, ginjal, ya, kemudian juga jantung. Nah, Bapak Ibu, tetapi permasalahannya lagi yang kita hadapi adalah bahwa karena fasilitas pelayanan kesehatan kita yang belum memadai, belum mencapai ke daerah-daerah, ke seluruh kabupaten kota, maka sering sekali untuk mendapatkan akses pelayanan kita mesti antri 4-12 bulan. Dan banyak sekali yang kemudian tidak tertolong, ya. Kemudian akhirnya mereka kita tidak tahu apa nasibnya seperti apa. Termasuklah kelainan jantung anak yang saat ini ada lebih dari 50.000 anak dengan kelainan jantung yang tidak bisa diatasi dan tentunya tidak tertolong. Bapak Ibu, untuk itulah kemudian Kementerian Kesehatan menyusun transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan ini kemudian disusun dalam 6 pilar, ya. Pertama adalah, next slide. Ya, pertama adalah terkait pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, kemudian pembiayaan kesehatan, dan SDM kesehatan. Yang terakhir adalah digitalisasi. Kita tentunya ingin semua masyarakat Indonesia tidak jatuh sakit. Jadi yang sehat tetap sakit. Oleh karena itu layanan primer kita tingkatkan dari mulai kalau dulu ya di puskesmas itu kita cuma bicara tentang ibu remaja, kemudian ibu hamil, ibu melahirkan, ya, kemudian balita, bayi. Sekarang cakupan puskesmas itu sampai di lansia.
karena seluruh siklus hidup harus kita atasi. Tadi ibu-ibu lansia sudah menyampaikan bahwa memang di saat lansia ini kita perlu melakukan pemeriksaan secara rutin. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi soalnya nggak ada bapak-bapak ya? Sebenarnya ada, tapi bapaknya nggak mau nyanyi. Oke. Jadi ibu bapak sekalian, bahwa memang nantinya, bukan nantinya, saat ini kita sudah meningkatkan cakupan layanan. Jadi kalau ibu bapak bukan hanya yang lansia, itu bisa melakukan cek darah rutin di puskesmas secara gratis, mendapat obat secara gratis ya, sampai di posyandu. Nah, ini adalah upaya yang kita lakukan. Bagaimana dengan anak-anak? Vaksinasinya juga diberikan, dan juga untuk mencegah kanker kita memberikan layanan kanker, vaksin untuk kanker serviks untuk remaja-remaja. Dan ini cukup mahal, maka manfaatkanlah dengan baik. Bagaimana dengan layanan rujukan? Layanan rujukan juga sama, Bapak Ibu. Dulu kalau orang dari NTT mau dirawat karena penyakit jantung, maka dia harus dibawa ke Jakarta. Biayanya mahal. Sampai di Jakarta harus ngantri, ya, karena rujukannya adanya di harapan kita. Nah, inilah yang kita tidak mau, maka kita sekarang sedang menyiapkan sampai 2027. 400 cath lab akan disebar di seluruh kabupaten kota, sehingga kalau ada serangan jantung yang golden periodnya hanya 6 jam, itu bisa langsung ditangani. Dan semakin cepat ditangani, maka semakin baik prognosanya untuk sembuh. Begitu juga cancer. Selain tadi vaksin, maka kita juga sedang melakukan upaya dengan menempatkan USG di puskesmas. USG ini selain bisa mengecek bayi ibu yang hamil, juga bisa untuk mengecek ya screening terhadap CA mame. Ibu bapak tahu CA mame itu adalah penyebab pertama kematian di Indonesia, dan insidennya paling tinggi. Jadi manfaatkanlah itu semua ya, supaya kita bisa mengetahui, kalau ketahuan lebih cepat tentu prognosanya akan lebih baik. Nah, next slide. Bapak Ibu, dengan semua yang kita lakukan ini, maka kita membutuhkan berbagai upaya, termasuklah SDM kesehatan. Tadi transformasi kelima adalah transformasi kesehatan. Kita sudah ingin membeli alat. Kita sudah meningkatkan cakupan. Tetapi kalau SDM-nya tidak ada, tentu tidak bisa layanan ini berjalan dengan baik. Gak ada suara, gak ada suara. Cek, ya, sebentar dikonfirmasi, Pak. Ketiga itu adalah distribusi, ketiga adalah sebentar, Bapak Ibu sedang diteknisikan. Semakin ke tengah, semakin ke timur, semakin tidak ada dokter. Dan kalau kita lihat di datanya Bu Ana, Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, masih ada 500 puskesmas tanpa dokter. Masih ada 4.000 puskesmas tanpa dokter gigi. Masih ada 4.000 puskesmas belum lengkap jenis seluruh tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Jadi ini PR besar. Kenapa? Karena semua numpuknya di Jakarta. Maka itu tentunya Pak Usman, Bu Mona, walaupun Medisra ini adanya di ibu kota, tetapi tentunya harus bertanggung jawab untuk
memberikan apa motivasi kepada anak-anak didiknya untuk mau dikirim ke daerah, ya. Program kita banyak, ada penugasan khusus ya untuk tenaga-tenaga kesehatan yang mau ditempatkan di DTPK DBK. Nah, Bapak Ibu, ini siapa yang megang? Caca ada nggak ya di situ? Ya, Bapak Ibu, tentunya yang tadi udah distribusi. Yang ketiga adalah terkait kualitas. Kalau kita bicara kualitas, ternyata juga sama bahwa kualitas tenaga kesehatan kita tidak selalu tidak merata dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Karena begitu susahnya mendapatkan akses untuk teman-teman kita, tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah tengah dan timur, maka mereka tidak punya kesempatan untuk menambah kompetensi yang sesuai dengan yang di wilayah Indonesia bagian barat, ya. Nah, untuk itulah kemudian pemerintah membuat suatu sistem yang kita sebut sebagai pelataran sehat, di mana seluruh institusi harus terakreditasi, kemudian mereka memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa diakses, yang murah, syukur-syukur gratis, ya, sehingga semua tenaga kesehatan sampai di wilayah timur, sampai di wilayah paling ujung Papua, itu bisa mengakses dengan mudah. Nah, tadi saya menandatangani institusi punya Stikes Medistra ya, Medistra Indonesia yang sudah terakreditasi A, kita berikan aplaus. Nah, tentunya akreditasi A ini adalah akreditasi tertinggi di mana bisa melakukan berbagai seminar dan alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan. Dan tadi saya tanya sama Bu Mona ini berapa biayanya gitu, karena saya kalau ada yang sekarang, karena saya membutuhkan peningkatan kompetensi ke seluruh nakes, maka saya setiap ada yang pelatihan saya suka nanya, ini bayarnya berapa gitu kan, karena saya tidak mau kita bicaranya hanya uang saja, tapi saya maunya kita bicara terhadap kompetensi yang harus kita sebarkan gitu ya. Nah, alhamdulillah katanya harganya cuma 10.000 ya Bu Mona ya. Oke. 1.000. Oh iya, 10.000 sampai 100.000 gitu ya. Ya, artinya mudah-mudahan masih terjangkau kalau kita lihat tadi jumlahnya cukup banyak yang hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan, tentunya kita harus menyusun suatu siklus yang tidak terhenti dari mulai perencanaannya. Next slide. Next slide. Di mana tentunya kita tidak bisa menyusun suatu kebijakan kalau perencanaannya tidak ada. Nah, selama Indonesia ada ya, merdeka, rasanya baru sekaranglah kita punya perencanaan nasional seluruh tenaga kesehatan yang ada. Dari sini kita bisa tahu sebenarnya Jakarta masih butuh nggak sih sama dokter, ya kan? Yang butuh dokter itu di mana, sehingga teman-teman bisa paham, gitu ya. Kemudian next slide, ya. Kemudian juga kelewatan tadi. Next slide. Iya, stop. Oke, dari mulai perencanaan kita lakukan, gitu ya. Kemudian kita juga melakukan penyediaan. Memberikan beasiswa kepada para suaranya nggak jelas loh Mbak. Ada. Next slide. Ya, next slide.
Nah, ini perencanaan yang kita lakukan ya. Kalau seperti itu terus kan ke depannya tidak ada ini. Sebentar Bapak Ibu, kami kondisikan sedang kerjasama dengan Bersekolah di rumah sakit yang kita jadikan sebagai institusi ya, dan tentunya Nggak ada suara, nggak ada suara. Baik Pak, kami konfirmasi sebentar. Saya kira saya sendiri tadi yang nggak ada suara. kemudian mata ya dan bedah saraf. Next slide. Jadi kalau ada yang berminat, monggo silakan. Ini lanjut aja, lanjut saja. Ya, next slide. Next slide. Nah, Bapak Ibu, mungkin kelewatan kali ya. Ya, ini adalah beasiswa yang kita berikan ya. Ada lebih dari 2.000 beasiswa yang kita berikan untuk dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain. Dan tentunya ini ada linknya yang ingin mendaftarkan, monggo silahkan, karena akan dibuka bekerjasama dengan LPDP. Jadi LPDP membuka 2 kali setahun, Kementerian Kesehatan membuka 2 kali setahun. Jadi ada 4 kali penerimaannya. Ya. Next slide. Ya, mana? Ya, next slide aja, Pak. Ya, ini. Nah, mungkin ini yang perlu diketahui juga, Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan, itu harus mempunyai STR dan SIP. Betul ya? Setiap 5 tahun STR diperpanjang. Setiap 5 tahun SIP diperpanjang. Saya juga mengalami hal yang sama, betapa repotnya. Tetapi sekarang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17, maka STR itu diberikan seumur hidup. Ya. Jadi begitu kita lulus, kita langsung dapat STR. Dan STR ini tidak diperpanjang. Dan yang terbaru adalah Bapak Ibu, STR gratis. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengurus STR, tidak usah lagi pakai calo-calo, karena semuanya sudah secara, iya kan, dulu kan pakai calo, betul ya Bu? Ya, mahal pakai calo pada pihak ketiga. Kalau sekarang nggak usah Bapak Ibu, ngurus STR sangat mudah, secara online dan gratis. Sudah punya, ya tepuk tangan buat Ibu moderator. Susah nggak Bu? Nggak susah, ya kan? Ngurus sendiri kan, nggak perlu pakai calo ya. Oke. Nah, kemudian juga di sini ada nggak yang udah ngurus juga? STR seumur hidup. Seumur hidup kan? Ya, sudah ya Pak ya? Oke. Nah, ini juga gampang kan Bu? Gampang. Ibu masih berbayar 300 atau yang sudah gratis? Sudah gratis.
tangan ya. Nah, nanti kalau mau praktek barulah ngurus SIP. SIP ini diperlukan sebagai izin untuk memberikan pelayanan, dan tentunya SIP ini harus diperpanjang selama setiap 5 tahun sekali, karena tentunya SIP ini adalah bagian dari kumpulan kompetensi yang sudah kita kumpulkan selama 5 tahun, sehingga kita dianggap layak untuk bisa melakukan pelayanan lagi kepada pasien ya. Ini tentunya bagian dari pasien safety. Nah, Bapak Ibu, kemudian selalu saja orang merasa sulit waktu dulu ya untuk mengumpulkan SKP, betul ya? Betul banget ya, Bapak Ibu, benar nggak Bu? Gak valid-valid kalau di sistem jadinya karena kurang melulu SKP-nya. Oh gitu. Nah, nanti biasanya kalau udah terakhir udah kepepet SKP-nya nggak cukup-cukup, ada pihak ketiga yang bisa menyelesaikan, betul ya? Betul banget. Nah, itulah ya. Jadi saya juga termasuk Bu, saya kan juga dulu praktek gitu. Jadi kalau udah wah kok kurang gitu, Di ujung udah mau habis. udah di ujung mau habis baru pusing kan. Nah, tapi biasanya ada yang suka nolong gitu ya. Nah, tiba-tiba SKP saya cukup gitu kan, betul ya? Betul. Nah, tinggal paket hemat atau paket lengkap gitu. Ekspres atau reguler. Ekspres gitu ya. Nah, sekarang kita tidak mau lagi seperti itu, Bapak Ibu. Karena uji kompetensi itu harus dipastikan. Karena kita akan bersentuhan dengan pasien. SKP itu dikumpulkan berdasarkan jumlah pelatihan yang kita lakukan, jumlah pelayanan yang kita lakukan, dan juga pengabdian masyarakat yang kita kerjakan. Nah, sekarang kita punya yang disebut pelataran sehat, yaitu suatu sistem yang kita buat untuk mengumpulkan SKP secara online. Ya. Caranya gimana? Ibu Bapak bisa melakukan pelatihan, tadi kalau yang tadi ada yang 10.000, ada yang 100.000, nanti dapat SKP, SKP-nya langsung masuk ke dalam loginnya Bapak Ibu sekalian. Asal Bapak Ibu sudah terdaftar di dalam SI-SDMK. Ya, Sistem Informasi SDM Kesehatan. Dia akan masuk seperti Garuda Mileage. Kalau udah cukup, Ibu tinggal lihat aja, oh udah cukup. Kalau belum cukup, udah mau perpanjang SIP, buru-buru ikut pelatihan yang mana saja yang ada di dalam situ yang sesuai dengan kompetensinya. Dan kita juga meminta institusi-institusi yang terakreditasi untuk banyak memberikan pelatihan-pelatihan yang gratis. Ada pretest, ada post-test di sana gitu ya. Nah, mereka nanti dapat. Si penyelenggara pelatihan, kalau dulu bayar. Ya kan? Mau bikin webinar, bayar. Ya. Tapi sekarang, kalau mau bikin seminar, mau bikin webinar, mau bikin workshop, minta SKP ke Kementerian Kesehatan gratis. Tepuk tangan, give applause. Jadi nggak ada alasan kalau menagih besar gitu loh ke peserta, karena dapat SKP-nya gratis kok. Tapi kecuali sarananya yang misalnya mau di hotel atau mau di stikers, biaya sewanya oke lah dimasukin. Tetapi kalau secara itu mah gratis gitu ya. Jadi jangan ini kemudian nanti dijual ke masyarakat, ke tenaga kesehatan secara mahal. Nah, karena tidak itu tujuannya Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak Ibu, SKP yang terkumpul tentunya akan kemudian dengan mudah terintegrasi dengan SIP. Dinas Kesehatan akan melihat SIP-nya cukup, otomatis nanti SKP-nya tutup, otomatis SIP-nya dikeluarkan. Tidak ada lama-lama lagi. Karena nanti Bapak Ibu, ketika SKP kita sudah cukup, ya, dinas belum melakukan persetujuan 2 minggu setelah pengajuan paling lama, maka SIP ini akan keluar secara otomatis. Jadi nggak boleh lama-lama ya, harus segera, ya Dok ya? Iya, jadi harus segera tenaga kesehatan, ya. Begitu juga kalau kita mau praktek di berbagai daerah, karena tadi sudah ada perencanaan nasional. Contohnya di daerah Pontianak butuh dari hasil perencanaan kita masih ada bidan yang dibutuhkan 10 misal. Pas ada bidan yang mau mendaftar, ternyata nggak dikasih. Nah, sering gitu kan ceritanya kan. Sekarang nggak bisa, Bapak Ibu.
Selama STR-nya ada, kemudian kuota di tempat itu masih ada kebutuhan bidan, maka dan juga ada tempat untuk dia berpraktek, maka otomatis SIP itu bisa diajukan dalam 2 minggu. SIP tidak di-approve oleh dinas, maka SIP akan keluar secara otomatis. Keluar otomatis, wah. Dan itu nasional ya dok ya? Itu berlaku nasional. Tetapi juga sama, Bapak Ibu. Misalnya dokter umum di Jakarta itu udah penuh, ya. Kemudian ada dokter lagi mau kerja di Jakarta. Mau pakai apa koneksinya, kalau kuotanya sudah penuh, maka otomatis dinas tidak akan pernah bisa ngeklik itu Wah. SIP-nya. Jadi udah nggak bisa ya dok ya begitu di belakang? Nggak ada di belakang-belakangan. Itu ya. Nah, inilah yang kita ingin, transparansi. Ya, jadi kalau dulu kan kita, aduh dia soalnya ada kenal ini, kenal itu, jadi dia boleh, saya nggak bisa. Kalau sekarang nggak. Karena perencanaan nasional yang sudah dibuat, itu sudah berbasis kabupaten kota. Dan itu dievaluasi setiap tahun. Inilah yang kemudian Bapak Ibu tentunya Undang-Undang Nomor 17 memfasilitasi semua inovasi-inovasi yang dilakukan supaya para tenaga kesehatan, tenaga medis yang ingin memberikan pelayanan ini tidak dipersulit lagi dengan model-model birokrasi yang nantinya akan menguntungkan pihak ketiga saja, betul kan? Karena kita harus bayar mahal, kita mau praktek nggak bisa, prosesnya lama. Nah Bapak Ibu, mungkin itulah yang kita perlu ketahui dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa menambah atau mengisi SDM kesehatan ya di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan bisa dilaksanakan secara cepat beriringan dengan disekolahkannya juga tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan kalau dia mau di daerah, dia diberikan beasiswa. Jadi kalau ada yang saudaranya di NTT gitu ya, Bu, anak saya ini keponakan saya nih SMA-nya pinter Bu, pengen sekali jadi dokter, tinggalnya di Manggarai tapi tidak punya uang. Ibu datang saja ke tempat saya, nanti dia kalau memang sudah lulus di universitas maka akan diberikan beasiswa full ya. Ada yang bilang, Bu, kalau beasiswa cuma sekolahnya aja, gimana Bu? Nggak usah khawatir. Beasiswanya tuh akan diberikan biaya hidup, biaya uang bangunan, biaya uang sekolah, uang buku, semuanya akan ditanggung berapapun kosnya dari universitas. Dan ini sudah banyak yang dari daerah yang sudah bersekolah. Tetapi dia harus kembali ke daerah. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di Undang-Undang Nomor 17 ini dapat memberikan kemaslahatan buat masyarakat, khususnya kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya dok. Tadi kebetulan saya juga baru dapat informasi tadi terkait beasiswa sampai ke daerah ya dok ya. Dan itu sudah full scholarship dari pemerintah ya dok ya. Dan ini untuk sekolah di dalam maupun di luar negeri. Oh, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Ayo silakan Bapak Ibu yang anaknya sudah siap bisa segera untuk mendaftarkan ke sekolah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Baik dok, kita masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Kami persilakan kepada para peserta, tamu undangan yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya batasi dulu untuk 2 pertanyaan dulu, ya dok ya. Silakan Pak mic-nya, panitia. Izin bertanya, Bu. Baik, Bisa disebutkan nama dan Assalamualaikum asal. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syarif dari Departemen Kota Bekasi. Alhamdulillah, yang seperti yang dikatakan Dr. Ariyanti tadi, saya pun penerima beasiswa dok. Terima kasih. Dan full ya.
Baik, mungkin saya langsung saja mungkin sedikit gambaran bahwa apa yang tadi disebutkan oleh Ibu itu semuanya betul, dan alhamdulillah kita punya payung yang memang sangat kuat. Dengan semangat undang-undang yang baru, kami pun menerima manfaatnya. Namun masalahnya adalah terkendalanya itu justru di kabupaten dan kota. Mungkin nanti boleh dari teman-teman dari Kementerian Kesehatan mungkin menertibkan beberapa perda. Kalau mungkin saya di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi untuk SIP itu kan sekarang masih ke satu pintu begitu ya, itu ternyata ada perdanya. Kalau di Kabupaten Bekasi dan saya di Kota Bekasi itu kami gratis. Tapi saya melihat ke teman-teman yang di luaran sana, misalkan di Jawa Tengah itu ada yang 500.000 begitu ya. Kemudian ada mungkin harus ada monef lah ke sana, sehingga kemanfaatannya ini dengan semangat undang-undang kita yang baru itu merasakan semuanya. Kemudian yang kedua Bu, kebetulan saya juga lulusannya Pak Lupi nih, kemarin baru selesai TPK Pak. Mungkin bisa diberdayakan karena kami ternyata di lulusan TPK itu belum ada yang mendata kami, spesialisasi kami di mana. Kebetulan saya ada di dialisis di HD. Kemarin saya baru melakukan penelitian di daerah Kendari, dari 12 kabupaten kota itu unit dialisisnya baru 4. Kemudian yang selanjutnya kami juga melakukan pendataan di beberapa tempat dan angka dialisis anaknya itu sangat tinggi. Di Kendari sendiri yang baru terlayani itu baru ada 10 anak dari 4 rumah sakit, saya sebutkan Bahtera Mas Kendari, itu ada 10 anak, tapi daftar tunggu untuk HD anak itu sekitar 48 anak dari satu provinsi. Mungkin ini bisa diarahkan Bapak Ibu sekalian yang ada di Kementerian Kesehatan, kami lulusan-lulusan TPK ini juga mau kok diberdayakan ke sana. Begitu ya. Kemudian kami juga ketika penelitian di sana kami masuk ke SD-SD gitu ya untuk melihat gaya hidup dan lain sebagainya. Mungkin betul tadi dari para senior saya ada masukan mungkin harus dibatasi kenapa anak-anak kita nih, anak-anak SD itu cenderung untuk memakan atau meminum makanan-makanan instan yang zatnya kita nggak tahu apa, sehingga jadilah batu ginjal, kemudian jadilah kerusakan atau gagal ginjal akut yang mengharuskan anak-anak tersebut HD. Mungkin itu Pak, Bu. Jadi Punten Pak Syarif, untuk ya, yang pertanyaan keduanya Pak Syarif. Yang keduanya mungkin sedikit masukan untuk teman-teman di Kementerian Kesehatan. Jadi satu ya. Iya. Jadi kami lulusan-lulusan tenaga pelatih kesehatan ini kan sudah banyak begitu ya. Saya juga angkatan 6 itu ada 30 orang, kemudian kakak-kakak kami itu banyak juga. Mungkin kami kemarin sudah siap gitu ya di grup besar kami. Oh iya, kita siap kok untuk membantu pemerintah ketika pemerintah akan melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya itu promotif. Baik. Sehingga kita bisa mencegah angka kegagalan ginjal. Kalau dulu saya sering 2018 itu dengan Maaf Pak Syarif, saya potong. Ya, mangga. Berhubung Ibu Dijen nanti ada agenda lain, jadi siap. saya potong langsung ke beliau ya Pak Syarif. Baik, mangga hatur nuhun dokter, terima kasih. Baik, silakan Dok. Pertanyaannya hanya satu terkait dengan pemerataan SIP Dok di tingkat kota dan kabupaten. Ya, makasih Pak Syarif. Bagus sekali tadi masukan dan pertanyaannya. Betul, memang kami masih mendapatkan banyak masukan keluhan terhadap SIP yang masih meminta rekomendasi gitu ya Pak Syarif ya, yang berbayar. Nah, kami terus masif melakukan sosialisasi, tetapi tentunya kita juga mohon bantuannya Pak Syarif ya, kalau ada yang masih ditemukan seperti itu, nanti tolong Pak Lupi ditulis nomor teleponnya Bu Yuli, KKI, yang akan nanti mengkontak di daerahnya di mana masih ditemukan hal-hal seperti itu, karena kita nggak mau merugikan masyarakat ya Pak. Tapi sosialisasi terus kita lakukan. Memang sesuatu yang baru ini kan sering sekali masih membutuhkan banyak waktu ya untuk semua mau comply gitu ya. Kemudian tadi saya juga terima kasih Pak. Nanti kita perlu membuat Pak Lupi pelatihan-pelatihan gerakan terhadap bagaimana preventif yang dilakukan, karena memang kita tidak ingin kemudian orang jatuh sakit gitu. Terutama juga benar Pak, ini anak-anak sekolah ini luar biasa jajannya. Saya mungkin ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa di Indonesia
minuman kaleng, ya saya nggak sebutlah namanya. Minuman kaleng yang sama ya di Indonesia dengan di Singapura contohnya. Itu di Indonesia hendaknya 3 kali lipat dengan minuman yang sama dengan merek yang sama di Singapura. Dan itu bukan cuma 1-2 minuman. Nah itu padahal pabrikan ya. Kalau pabrikan kan jelas formulanya. Apalagi yang kemudian makanan siap saji. Itu kan lebih lagi. Nah inilah kemudian sekarang yang sedang kita giat-giatkan. Kita sekarang sedang belajar Pak, bagaimana Singapura itu melakukan upaya preventif. Waktu Pak Menteri ke Singapura ketemu menterinya di Singapura, Pak Menteri Singapura bilang gini, Pak Menteri, di Singapura ini alat-alat untuk cuci darah, untuk cuci sperma semua itu nanti kita kasihnya buat melayani orang Indonesia. Karena kalau untuk orang ya, tapi kalau untuk orang Singapurnya kita akan melakukan preventif dari awal, karena kita tidak mau mereka jatuh sakit. Seperti itu. Jadi kalau seperti orang Singapura kita lagi belajar nih bagaimana mereka mengontrol anak-anak sekolahnya. Kalau yang obesitas saja itu dicek makanannya apa, bawa makanan apa. Kita lagi belajar sekarang. Kemudian mereka harus exercise berapa jam dan itu dipantau seperti itu. Tapi mereka sejak awal seperti tadi Pak Sari sampaikan, inilah yang menyebabkan gagal ginjal apa semuanya. Nah saya rasa nanti ke depannya kita bisa bekerja sama dengan dinas ya untuk bisa menerapkan, karena dinas yang kakinya sampai ke bawah seperti itu. Makasih Pak ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Begitu ya Pak Syarif ya, sudah clear. Mohon izin karena saya sudah diingatkan, berhubung Ibu Dirjen hari ini akan melanjutkan ke agenda berikutnya. Jadi saya tutup ya dok ya. Mungkin ada satu closing statement dari Dokter Ariyanti. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentunya saya senang sekali pada hari ini Stikes Medistra Indonesia membuat sosialisasi untuk Undang-Undang Nomor 17. Karena tadi seperti Pak Sarif sampaikan, masih banyak daerah-daerah yang belum terpapar, ya, entah belum tahu atau belum mau, itu sama saja. Tetapi dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, apalagi diikuti oleh begitu banyak peserta, baik itu luring dan daring, dan tentunya kita pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kita harus melibatkan pihak swasta, maka tentunya apresiasi buat Stikes Medistra Indonesia atas pertemuan hari ini. Terima kasih dokter atas closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, demikian acara. Bisa nggak saya bicara sedikit pada Dokter Aryani? Walaupun dan tadi maaf jika ada kesalahan saat memandu diskusi. Terus selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dokter Gigi Ariyanti Anaya dan seluruh peserta untuk kembali ke tempat.